Masjid isinya bukan cuma orang soleh, masjid isinya bukan cuma para ulama, masjid isinya bukan cuma para habaib, tapi orang yang bertato, orang yang kemarin berzina, orang yang kemarin jadi preman, orang yang kemarin membunuh, orang yang melakukan dosa besar, kemudian dia menyesal, maka dia pulang ke tempat keimanan, tempat di mana Allah meletakkan keimanan, yaitu di dalam masjid. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke Madinah pertama kali bikin masjid Masjid apa? Masjid Quba ya. Setelah Masjid Quba beliau bikin Masjid Nabawi. Coba semuanya fokus ke saya, jangan ke kipas angin. Masjid Nabawi beliau bangun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tahu tentang makna man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, dia akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Yang paling paham hadis ini adalah Rasulullah. Yang paling paham maknanya adalah Rasulullah SAW, bukan kita. Apa yang beliau lakukan terhadap masjid beliau? Yang dibangun fungsi atau bangunannya? Maka kalau kita mau memahami hadis ini, jangan sampai kita keliru, jangan sampai kita salah paham, jangan sampai mindset kita terpleset. Disangkanya yang dibangunkan masjid di surga adalah yang membangun masjid yang megah, mewah, bagus. Mohon maaf, banyak yang bangun masjid mewah, megah, bagus, tapi dia tidak sholat di dalamnya. Dia bikin rumah di surga, tapi nanti nggak dipakai sama dia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling paham hadis tadi, tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak pernah terlambat sholat 5 waktu di masjid, betul nggak? Rasulullah SAW adalah orang yang paling paham hadis tadi, tapi beliau adalah orang yang menyediakan waktu terbaiknya, bahkan 24 jam. Beliau mengatakan sudah tidak ada lagi waktu istirahat, beliau di masjid setiap hari untuk menyampaikan ilmu, setiap hari untuk nerima tamu, mendengarkan konsultasi dari para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, mendidik generasi terbaik. Mohon maaf, banyak masjid ini yang sekarang tidak peduli, tidak konsentrasi terhadap kaderisasi SDM. Masjid itu nggak punya ustadznya sendiri, jadi ketika ada ustadz datang buat rebutan. Coba sekarang kita tanya, dari 8.000 masjid yang ada di Lombok ini, sudah berapa banyak yang menyekolahkan jamaahnya misalkan ke Yaman, ke Sudan, ke Mekah, ke Madinah, atau ke Mesir? Sudah berapa banyak kader yang dibiayai oleh masjid, oleh Baitul Mal Masjid, disekolahkan ke luar negeri, supaya nanti sepulang mereka dari sana kembali lagi ke masjid menjadi pengasuh di masjid tersebut. Banyak masjid-masjid ini ada imamnya, ada muadzinnya, ada marbotnya. Marbot itu pekerjaannya cuma sekedar bersih-bersih kamar mandi aja, nyapu, ngepel masjid. Tapi takmir masjid itu cuma bisa menyelenggarakan sholat berjamaah saja, bukan menyelenggarakan sebuah sistem tatanan manajemen atau fungsi yang bisa memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada umat di sekitarnya, padahal itu adalah fungsi utama masjid. Rasulullah SAW adalah orang yang paling paham tentang hadis tadi. Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya setiap hari, majelis ba'da subuh, majelis duha, sehingga ketika beliau wafat, orang-orang yang ada di Madinah adalah orang yang expert di bidangnya masing-masing dan memiliki kemampuan yang sangat standar dalam urusan agama. Jadi ketika kita masuk Madinah sambil merem, sambil mata terpejam kita pegang orang, itu adalah orang yang expert di bidangnya dan mendukung perjuangan Islam sepenuhnya. Yang perlu kita pahami dari masjid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah SAW membangun masjid,
fisiknya, fungsinya, berikutnya yang menjadi pondasi. Hal terpenting yang beliau lakukan berikutnya adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor. Kaum Muhajirin dari Makkah rata-rata mereka pedagang. Kaum Ansor orang asli Madinah kebanyakan adalah para petani. Mereka dari kabilah yang berbeda-beda, ada yang dari Quraisy. Kalau dari orang Madinah adalah Aus dan Khazraj. Kalau kita sekarang ini berkawan, bersahabat, saling tolong menolong biasanya karena faktor kesukuan. Oh, kita sama-sama orang Lombok. Oh, kita sama-sama orang Jogja. Oh, kita ketemu sama-sama anggota keturunan suku Sasak misalnya dan lain sebagainya. Akan tetapi Rasulullah SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor yang menjadi asas persaudaraannya adalah Islam. Makanya ketika Rasulullah SAW mendapatkan ayat surat Al-Hujurat, di sini adalah pondasi tentang persaudaraan. Misi setiap masjid adalah mempersaudarakan. Setelah bangunan fisiknya ada, yang dilakukan berikutnya adalah mempersaudarakan. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang-orang mukmin saja yang bisa bersaudara. Hanya orang yang memiliki iman saja yang bisa bersaudara. Hanya orang yang hatinya kecantol di masjid dengan keimananlah yang bisa bersaudara. Karena apa? Jamaah yang dirahmati Allah, di zaman Nabi pun juga ada orang yang membuat namanya masjid diror. Pernah dengar istilah masjid diror ya? Alladzina takhadu masjidan diroron wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballah. Orang-orang yang tidak punya iman di dalam hatinya itu menciptakan masjid, yaitu orang-orang munafik. Masjidnya dibuat tujuannya bukan untuk mempersatukan tapi untuk memecah-mecah. Kalau bukan golongan saya tidak boleh masuk. Ini cuman untuk kepentingan-kepentingan tertentu saja masjidnya, bukan untuk umat muslim, bukan untuk umat mukmin. Ketika sudah terjadi hal yang semacam ini, maka sangat sulit masjid itu bisa maju. Masjid yang baik adalah apa? Masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang dibangun atas pondasi takwa. Masjidun ussisa ala taqwa adalah masjid yang fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Tolong dicatat ciri-ciri masjid yang dibangun atas pondasi takwa. Di dalam masjid ini berisi orang-orang yang ingin mensucikan diri. Rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Masjid isinya bukan cuma orang soleh. Masjid isinya bukan cuma para ulama. Masjid isinya bukan cuma para habaib, tapi orang yang bertato, orang yang kemarin berzina, orang yang kemarin jadi preman, orang yang kemarin membunuh, orang yang melakukan dosa besar, kemudian dia menyesal, maka dia pulang ke tempat keimanan, tempat di mana Allah meletakkan keimanan, yaitu di dalam masjid. Itu ciri-ciri masjid yang ussisa ala taqwa. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Kalau masjid takmirnya kasar, ada orang pakai pakaian preman, masih ada tato, diusir. Kamu najis, kamu nggak boleh masuk. Maka nanti kafe akan lebih ramai daripada masjid. Karena mohon maaf, biasanya kalau di masjid ada anak lari-lari, ada anak ketawa-ketawa, ada anak-anak nangis, ada anak-anak berisik di masjid. Biasanya takmir gimana Pak? Tak tendang. Kalau di Medan katanya ada bagian khusus buat nendangi anak-anak itu Pak ya. Galak takmirnya. Maka yang tertanam di dalam alam bawah sadarnya anak kecil, masjid itu tempatnya orang-orang yang galak. Takmirnya galak-galak. Ini yang sering saya temui di banyak tempat. Lain sama Indomaret. Indomaret Masya Allah. Selamat berbelanja di Indomaret gitu. Mbak-mbak Indomaret itu lebih ramah daripada takmir. Anak-anak muda nongkrong di kafe, mohon maaf, gelasnya jatuh pecah, kata mbaknya, nggak apa-apa mas, biar saya ganti lagi, sambil senyum gitu loh. Tapi ada anak ngompol di masjid,
Takmirnya marah, mulai sekarang anak-anak nggak boleh masuk. Gulung karpetnya Pak, laundry. Banyak kok uang masjid toh. Lebih mahal mana? Hatinya anak itu tadi atau biaya ngelondri karpet? Coba. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantin, beliau mengatakan kalau di masjid sudah tidak terdengar suara anak kecil tertawa, sudah tidak terdengar suara anak-anak nangis, maka tunggu peradaban akan segera hancur. Bicara peradaban yang hancur bukan cuma masjidnya. Masjid isinya orang-orang tua. 20 tahun, 30 tahun lagi itu habis masjidnya. Tidak ada lagi takmirnya. Karena masa untuk menghabiskan generasi itu 40 tahun. Apakah anak-anak mudanya sudah disiapkan setelah itu? Ini jadi catatan untuk kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid yang ussisa ala taqwa sangat siap menampung rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Orang-orang yang ingin mensucikan diri. Mohon maaf, manusia itu adalah fitrahnya mahallul khata' wan nisyan, tempatnya orang lupa dan salah. Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang tawab, bertaubat berkali-kali, mutatahhirin, orang yang mensucikan diri berkali-kali. Maksudnya gimana? Dia dosa, taubat, dosa, taubat, dosa, berpenah, dosa, bersuci lagi, terus begitu. Sampai para ulama berbeda pendapat, Allah lebih suka mana? Yang soleh terus atau yang tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat. Sebagian berpendapat bahwa yang paling baik adalah yang kedua. Karena Allah memiliki asma at-tawwab. Tapi jangan berniat melakukan dosa. Ya. Aku tak dosa setelah itu taubat. Ini merencanakan kemaksiatan gitu ya. Ini lain lagi. Tapi kalau dia sudah berusaha menjaga diri dari maksiat kok terjatuh, itu beda kasus. Ketika ada orang-orang yang semacam ini masuk ke dalam masjid, terimalah wahai takmir-takmir sekalian, karena kita tidak tahu. Bisa jadi seorang di antara mereka adalah Khalid bin Walid yang nanti akan memenangkan Islam dengan pedangnya. Ada yang seperti Zaid bin Thabit yang memenangkan Islam dengan medianya. Seperti Abdullah bin Rawahah yang memenangkan Islam dengan medianya. Gitu saja. Kemudian setelah masjid, kemudian mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, Rasulullah SAW membuat pasar. Jadi 3 hal ini, 3 pondasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW: masjid, ukhuwah, pasar. Saya hanya menekankan di bagian pertama, yaitu masjidnya. Kemudian SDM-nya nanti insya Allah akan ditekankan oleh Mas Nanang. Kemudian nanti Baitul Muamalah mungkin Mas Ale atau Ustadz EN yang nanti akan cerita. Ini saja materi yang saya sampaikan. Jangan lupa Pak ya, masjid hanya satu bagian dari tanggung jawab dakwah yang harus kita ambil untuk melanjutkan estafet dakwah yang sudah dimulai dari Nabiullah Adam alaihi salam sampai hari kiamat. Kita adalah umat terhormat karena kita juga melakukan dakwah, tidak seperti umat Nabi terdahulu, hanya nabinya yang dakwah. Kalau kita boleh ambil bagian untuk dakwah, markas dakwah kita, pusat komando kita, tempat semua iman itu berada adalah di masjid. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan itu karena kebutuhan saya, benar dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.